Pagi itu, langit Jakarta seolah mengatur nada tenangnya sendiri. Awan tipis berarak perlahan di atas Bandara Halim Perdana Kusuma menciptakan suasana yang teduh namun syarat makna. Di balik ketenangan itu, ada denyut kesibukan yang berirama rapi. Petugas protokol, pasukan pengaman, hingga jajaran pejabat tinggi negara tampak bersiap menyambut momen penting. Keberangkatan Presiden Prabowo Subianto menuju Korea Selatan untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi APEC 2025. Dari kejauhan, suara sirine pengawalan terdengar lembut, menandakan kedatangan rombongan kepresidenan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turun dari mobil dinasnya dengan langkah tenang. Wajahnya menampakkan keseriusan seorang pemimpin muda yang memahami arti dari setiap detik kebersamaan dalam urusan kenegaraan. Ia menyalami satu persatu pejabat yang hadir, memberi senyum tipis, lalu berdiri di titik penyambutan yang telah disiapkan. Presiden Prabowo tiba tak lama kemudian. Dengan pakaian resmi dan ekspresi mantap, beliau turun dari kendaraan dan langsung disambut hormat oleh Wakil Presiden. Sekilas, pertemuan dua pemimpin itu terasa sederhana. Namun di balik genggaman tangan dan pandangan mata yang saling menghormati, tersirat pesan kuat. Kebersamaan mereka adalah fondasi kokoh bagi arah perjalanan bangsa. Suasana bandara saat itu seolah berhenti sejenak di antara bunyi langkah, aba-aba protokol, dan kepakan bendera kecil di tangan pasukan pengibar. Gibran mendampingi Presiden menuju tangga pesawat, berbincang singkat dalam nada rendah yang hanya mereka berdua dengar. Tak ada yang tahu pasti isi percakapan itu. Tetapi dari cara keduanya tersenyum, tampak bahwa kepercayaan dan rasa hormat saling berpadu dalam harmoni yang hangat. Di sisi lain, awak media yang berjajar rapi menangkap setiap momen dengan sorot kamera. Mereka tahu, pemandangan sederhana seperti ini akan menjadi simbol penting. Sebuah representasi kepemimpinan yang saling melengkapi antara generasi senior yang berpengalaman dan generasi muda yang membawa semangat pembaruan. Ketika langkah Presiden menaiki tangga pesawat, Gibran berdiri tegak memberi salam penghormatan. Tak ada dialog panjang, tak ada seremoni berlebihan, namun aura kebanggaan itu terasa kuat. Angin pagi mengibarkan bendera merah putih di ujung landasan seakan ikut mengiringi keberangkatan menuju forum penting yang akan menentukan arah masa depan ekonomi kawasan. Sorot mata Gibran tak lepas dari pesawat yang perlahan bergerak menuju landasan pacu. Dalam diamnya, tersimpan rasa bangga dan harapan besar bahwa perjalanan sang presiden akan membawa kabar baik bagi tanah air. Ia tahu, tugas negara tak hanya diukur dari langkah di dalam negeri, tapi juga dari keberanian menghadirkan nama Indonesia di panggung dunia. Setelah pesawat lepas landas, suara mesin perlahan menghilang di langit Jakarta. Gibran masih berdiri sejenak menatap ke arah awan yang mulai terbuka. Ekspresi wajahnya teduh namun tegas. Ada kesadaran mendalam bahwa setiap perjalanan pemimpin adalah bagian dari narasi besar perjuangan bangsa dan pagi itu menjadi satu bab penting dari kisah tersebut. Beberapa menit kemudian, Gibran berjalan perlahan meninggalkan area landasan disambut kembali oleh para pejabat yang menunggu. Ia berbincang singkat, memastikan seluruh urusan keberangkatan berjalan sempurna. Tak ada yang berlebihan dalam caranya memimpin situasi, tenang, terukur, dan berwibawa. Pagi yang penuh makna itu akhirnya berakhir dengan ketenangan yang sama seperti saat dimulai. Namun bagi mereka yang menyaksikannya, adegan itu meninggalkan kesan mendalam bahwa kepemimpinan sejati tidak selalu hadir dalam pidato panjang atau seremoni besar, melainkan dalam ketulusan ketika seorang wakil bangsa mengantar pemimpinnya berangkat mengemban amanah demi kehormatan Indonesia di mata dunia. Selepas keberangkatan Presiden Prabowo, suasana di Bandara Halim perlahan mereda, namun makna yang tertinggal dari peristiwa itu terasa begitu dalam. Momen perpisahan singkat antara Presiden dan Wakil Presiden bukan hanya bagian dari agenda protokoler, melainkan potret keutuhan kepemimpinan nasional yang jarang tersaji dengan begitu jelas. Di tengah kesibukan negara dan riuhnya dunia politik, adegan sederhana itu menghadirkan pesan tenang. Kepemimpinan Indonesia sedang berdiri di atas harmoni, bukan hierarki.
Gibran, dalam posisinya sebagai wakil kepala negara, menampilkan sikap penuh takzim namun tetap bersahaja. Cara ia menundukkan kepala ketika memberi salam penghormatan pada presiden bukan sekedar gestur sopan santun, melainkan bentuk penghargaan terhadap tanggung jawab besar yang kini diemban bersama. Dalam keheningan yang menyertai detik-detik terakhir sebelum pesawat lepas landas, tersirat rasa saling percaya bahwa arah bangsa akan tetap tegak selama kepercayaan itu dijaga dengan tulus. Simbol kekompakan ini menjadi catatan penting bagi banyak pihak. Hubungan presiden dan wakil presiden kerap menjadi tolok ukur stabilitas politik suatu negara. Ketika publik melihat sinergi yang tulus antara keduanya, kepercayaan rakyat pun tumbuh dengan sendirinya. Tidak perlu kata-kata besar untuk menegaskan kekompakan itu. Cukup dengan ketenangan dan kehadiran yang saling menghargai. Semua telah berbicara. Sejumlah pengamat kemudian menilai bahwa interaksi keduanya pagi itu mencerminkan kematangan politik yang jarang terlihat. Gibran, yang dikenal energik dan berjiwa muda, tampak memahami betul bagaimana menempatkan diri di sisi seorang pemimpin yang syarat pengalaman seperti Prabowo. Sementara Prabowo, dengan ketegasan dan wibawa yang khas, memberi ruang bagi generasi penerus untuk tumbuh dan berperan. Kombinasi ini menciptakan keseimbangan yang indah antara pengalaman dan pembaharuan. Kehangatan hubungan tersebut bukan hanya ditunjukkan melalui simbol dan gestur, tetapi juga melalui kesinambungan dalam visi kebangsaan. Keduanya memiliki tekad yang sama, memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika global yang cepat berubah. KTT APEC menjadi bukti nyata bahwa arah kebijakan luar negeri Indonesia kini bergerak dengan ritme yang lebih aktif dan percaya diri tanpa menghilangkan akar kebangsaan. Di dalam negeri, citra harmoni antara presiden dan wakil presiden memberi ketenangan bagi birokrasi dan masyarakat. Setiap langkah yang diambil menjadi lebih mudah diterjemahkan sebagai keputusan kolektif, bukan kehendak pribadi. Ini penting bagi iklim pemerintahan yang ingin menegakkan transparansi dan tanggung jawab. Kekompakan di pucuk pemimpinan memberi sinyal kuat bahwa stabilitas nasional dijaga melalui kebersamaan, bukan dominasi. Di sisi lain, cara Gibran mengantarkan presiden ke bandara juga memperlihatkan sisi kemanusiaan dalam politik. Tidak ada jarak yang kaku, tidak ada ketegangan protokol yang berlebihan. Semua berlangsung dalam keseimbangan antara formalitas dan keakraban. Ini adalah wajah baru dari diplomasi internal, di mana rasa hormat tumbuh berdampingan dengan rasa percaya. Kebersamaan semacam ini bukan hanya mencerminkan hubungan dua individu, melainkan cerminan budaya politik yang sedang berevolusi. Kepemimpinan Indonesia kini memperlihatkan wajah yang lebih inklusif, di mana generasi lama dan generasi baru saling melengkapi, bukan saling menggantikan. Itulah sebabnya setiap langkah kecil seperti pelepasan di Bandara Halim memiliki makna besar yang tak bisa diabaikan. Ketika pesawat kepresidenan akhirnya hilang di langit timur, Gibran tak langsung beranjak. Ia menatap sebentar ke arah Cakrawala, seolah meneguhkan kembali tekadnya untuk menjaga kestabilan negeri selama sang presiden menjalankan misi penting di luar negeri. Pandangan itu singkat, namun penuh makna. Seperti pesan diam dari seorang pemimpin muda kepada bangsanya bahwa tanggung jawab tidak pernah berhenti di satu tangan. Momen di Bandara Halim itu kemudian menjadi simbol kekompakan kepemimpinan yang jarang muncul di ruang publik, tenang, tulus, dan berwibawa. Dalam keheningan pagi yang masih menyisakan sisa embun, Indonesia memperlihatkan pada dunia bahwa kekuatan sejati sebuah pemerintahan tidak hanya terletak pada pidato megah atau strategi besar, tetapi juga pada harmoni yang dijaga dengan kesadaran dan rasa hormat di antara pemimpinnya. Pesawat kepresidenan yang membawa Presiden Prabowo Subianto perlahan menembus langit timur, menuju negeri yang tengah menjadi pusat perhatian dunia, Korea Selatan. Di sanalah konferensi tingkat tinggi APEC 2025 akan digelar, mempertemukan para pemimpin dari 21 ekonomi terbesar di kawasan Asia Pasifik. Dalam forum bergengsi itu, Indonesia kembali hadir dengan tekad kuat untuk memainkan peran strategis sebagai jembatan kerjasama dan stabilitas regional. KTT APEC bukan sekadar ajang seremonial, melainkan ruang di mana arah ekonomi global dibicarakan, kepentingan negara dinegosiasikan, dan peluang masa depan ditentukan. Presiden Prabowo membawa pesan yang jelas dan lugas, bahwa Indonesia siap menjadi mitra sejajar dalam membangun pertumbuhan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Tidak lagi hanya menjadi peserta, tetapi juga penggerak gagasan. Kehadiran Presiden Prabowo di Gyeongju
mencerminkan diplomasi Indonesia yang kini bergerak lebih tegas dan berani. Dalam berbagai kesempatan, beliau menekankan bahwa dunia sedang menghadapi tantangan baru, ketimpangan ekonomi, perubahan iklim, hingga fragmentasi perdagangan internasional. Namun di tengah semua itu, Indonesia memilih untuk hadir sebagai suara yang menenangkan, membawa semangat kerjasama, bukan kompetisi yang memecah belah. Forum APEC kali ini menjadi panggung yang tepat bagi Prabowo untuk memperkenalkan arah baru kebijakan luar negeri Indonesia, diplomasi yang berlandaskan pada kepentingan nasional, namun terbuka terhadap kerjasama global. Pendekatan ini menegaskan bahwa Indonesia tidak mencari dominasi, melainkan keseimbangan, tidak mengejar keuntungan sepihak, tetapi manfaat bersama. Setibanya di Bandara Internasional Incheon, sambutan hangat dari pemerintah Korea Selatan menjadi pertanda hubungan bilateral yang terus berkembang. Presiden Lee Jae-myung menyambut langsung kedatangan Prabowo, sebuah penghormatan yang menunjukkan kedekatan kedua negara. Dalam percakapan singkat di area penyambutan, keduanya menegaskan komitmen untuk memperluas kolaborasi di bidang perdagangan, pertahanan, dan teknologi hijau, 3 sektor yang menjadi perhatian utama kawasan saat ini. Rombongan Indonesia membawa serta delegasi ekonomi dan diplomatik yang terdiri dari pejabat senior, pengusaha, dan perwakilan industri strategis. Agenda mereka padat, menghadiri pertemuan bilateral, mengikuti sesi pleno APEC, dan menjejaki potensi kemitraan baru. Setiap langkah yang diambil di forum internasional itu dirancang untuk membuka pintu investasi, memperluas pasar ekspor, dan memperkuat posisi Indonesia di rantai pasok global yang tengah berubah cepat. Dalam pidato pembukaannya di APEC, Prabowo menyampaikan pesan yang sederhana namun kuat, bahwa dunia membutuhkan lebih banyak jembatan daripada tembok. Ia menyerukan pentingnya membangun kembali kepercayaan antar negara dan menolak segala bentuk proteksionisme yang dapat merusak semangat perdagangan bebas. Ucapannya mendapat perhatian luas karena diucapkan dengan nada yang tegas namun diplomatis, mencerminkan keseimbangan antara ketegasan nasional dan kebijaksanaan global. Prabowo juga menyoroti peran penting UMKM dalam memperkuat ketahanan ekonomi kawasan. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang sejati tidak bisa hanya ditopang oleh korporasi besar, melainkan harus melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah sebagai motor penggerak utama. Pandangan ini sejalan dengan semangat Indonesia yang terus mendorong pemerataan dan keadilan ekonomi di dalam negeri. Kehadiran Indonesia di forum sebesar APEC bukan hanya menunjukkan posisi politik, tetapi juga membawa pesan moral bahwa kemajuan sejati hanya dapat dicapai melalui kolaborasi, bukan kompetisi yang destruktif. Dalam setiap dialog dan pertemuan, delegasi Indonesia tampil dengan penuh percaya diri, menawarkan solusi konkret sekaligus menunjukkan bahwa negara ini siap menjadi kekuatan yang konstruktif di kawasan. Dari langit Gyeongju hingga ruang-ruang diplomasi yang penuh tekanan, misi Prabowo membawa makna yang lebih luas dari sekadar agenda ekonomi. Ini adalah perjalanan simbolis dari sebuah bangsa yang sedang meneguhkan jati dirinya di panggung dunia. Bangsa yang tak lagi sekedar menunggu perubahan, tetapi turut menulis arah baru dalam sejarah kerjasama Asia-Pasifik. Sementara pesawat kepresidenan menjauh, membawa misi besar menuju Korea Selatan, gema keberangkatan itu masih terasa di tanah air. Di Istana Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka menjalani pagi yang tak kalah penting. Sebagai wakil kepala negara, ia memastikan seluruh urusan kenegaraan tetap berjalan tertib selama Presiden Prabowo menjalankan tugas diplomasi di luar negeri. Namun di balik rutinitas formal itu, tersimpan rasa bangga dan tanggung jawab yang mendalam. Dalam pernyataannya kepada media, Gibran menegaskan keyakinannya bahwa kehadiran Presiden di KTT APEC bukan sekadar simbol, tetapi langkah nyata dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Menurutnya, forum ekonomi semacam ini adalah kesempatan emas untuk memperluas jejaring kerjasama dan memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global. Kita ingin dunia melihat Indonesia sebagai mitra yang serius, bukan sekadar peserta yang hadir tanpa gagasan, ujarnya dengan nada mantap. Pernyataan itu menggambarkan cara pandang yang matang. Sebagai bagian dari kepemimpinan nasional, Gibran memahami bahwa diplomasi ekonomi tidak lagi dapat dijalankan hanya dengan retorika, melainkan harus disertai tindakan nyata dan visi jangka panjang. Harapannya sederhana, namun strategis.
agar setiap langkah Presiden Prabowo di forum internasional menghasilkan peluang yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat di tanah air. Di sisi lain, publik menyambut keberangkatan Presiden dengan antusiasme. Media nasional menyoroti potensi besar yang dapat diperoleh Indonesia dari pertemuan para pemimpin dunia itu. Beberapa analis bahkan menyebut momentum ini sebagai pintu baru bagi ekonomi Indonesia untuk bergerak ke level yang lebih kompetitif, terutama dalam bidang energi hijau, perdagangan digital, dan infrastruktur maritim. Gibran menyadari setiap keberhasilan diplomasi di luar negeri pada akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan di dalam negeri. Dalam lingkup pemerintahan, Gibran menunjukkan gaya kepemimpinan yang tenang namun progresif. Ia menggelar sejumlah rapat koordinasi lintas kementerian, memastikan stabilitas ekonomi dan sosial tetap terjaga. Arahan yang diberikan lugas, fokus pada pelayanan publik, jaga ketertiban, dan dukung penuh agenda Presiden di kancah internasional. Cara kerjanya merefleksikan semangat kepemimpinan kolektif yang menjadi ciri khas pemerintahan saat ini. Harapan besar juga datang dari kalangan pelaku usaha. Mereka menantikan hasil konkret dari pertemuan APEC, terutama terkait kebijakan investasi dan perdagangan lintas negara. Dalam konteks itu, Gibran berperan sebagai penjaga ritme, memastikan agar iklim kepercayaan di dalam negeri tetap stabil. Ia sadar, diplomasi ekonomi yang sukses membutuhkan fondasi domestik yang kokoh, kestabilan politik, kepastian hukum, dan konsistensi kebijakan. Di luar urusan formal, Gibran memandang keberangkatan Presiden sebagai momen reflektif. Ia menyadari bahwa kebesaran sebuah negara tidak hanya diukur dari luas wilayah atau kekayaan sumber daya, tetapi dari sejauh mana para pemimpinnya mampu bersatu membawa nama baik bangsanya di mata dunia. Dalam diamnya, ia menaruh harapan bahwa setiap kata yang diucapkan Prabowo di forum APEC akan bergema sebagai suara Indonesia yang berdaulat dan beretika. Sore harinya, di ruang kerjanya yang tenang, Gibran menerima laporan rutin dari kementerian terkait. Meski jadwal padat, ia menanggapi dengan ketelitian seorang pemimpin muda yang tumbuh dalam lingkungan disiplin pemerintahan. Tidak ada kegaduhan, tidak ada keraguan. Ia tahu, keberangkatan Presiden bukan berarti kekosongan kekuasaan, melainkan bagian dari dinamika kepemimpinan yang saling melengkapi. Harapan yang menyertai keberangkatan itu akhirnya menjelma menjadi semangat nasional. Rakyat menunggu kabar baik dari negeri seberang, sementara pemerintahan di tanah air terus bekerja dengan stabil. Dalam harmoni semacam inilah, nilai kepemimpinan diuji bukan dari banyaknya kata yang diucap, tetapi dari konsistensi menjaga keseimbangan kala satu tangan bangsa sedang menggenggam dunia. Dan ketika malam turun di Jakarta, lampu-lampu istana menyala dengan tenang. Di balik jendela yang menghadap taman, Gibran menatap langit yang sama dengan yang sedang dilintasi pesawat kepresidenan di atas sana. Ada rasa bangga yang tidak diucapkan, namun terasa jelas bahwa Indonesia sedang melangkah dengan dua kaki yang kuat, satu berpijak di tanah air, dan satu lagi melangkah ke dunia, membawa nama bangsa dengan keyakinan dan harapan yang utuh. Gyeongju menyambut pagi dengan cahaya lembut yang menembus gugusan pegunungan di kejauhan. Udara sejuk kota bersejarah itu terasa segar, mencerminkan suasana yang tenang namun penuh kesiapan. Di tengah keteduhan tersebut, bendera Indonesia berkibar megah di antara puluhan bendera negara anggota APEC, menandai kehadiran resmi Presiden Prabowo Subianto dalam forum ekonomi paling berpengaruh di kawasan Asia Pasifik. Saat pesawat kepresidenan mendarat, aroma diplomasi sudah terasa di udara. Bukan sekedar sebagai simbol kehadiran, melainkan pernyataan bahwa Indonesia datang dengan visi dan tekad yang jelas. Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, menyambut langsung kedatangan Prabowo di landasan, sebuah gestur kehormatan yang jarang diberikan. Senyum hangat dan jabat tangan erat keduanya menjadi sorotan media internasional. Dalam pandangan publik global, momen itu memperlihatkan keakraban diplomatik yang lahir dari penghormatan sejati, bukan sekedar tata protokol. Prabowo membalas sambutan itu dengan sikap wibawa khas seorang negarawan, tenang, berkarakter, dan penuh hormat. Dalam sesi pembukaan KTT APEC, Prabowo tampil dengan pembawaan yang mantap. Saat mamanya disebut untuk menyampaikan pandangan Indonesia, seluruh ruangan beralih perhatian. Suaranya yang berat namun terukur mengisi ruang konferensi membawa pesan kuat.
Dunia tidak boleh terpecah oleh kepentingan sempit dan kerjasama harus menjadi jalan utama menuju kemakmuran bersama. Pernyataan itu disambut tepuk tangan dari para pemimpin ekonomi dunia, menandai pengakuan atas peran aktif Indonesia dalam menjaga keseimbangan regional. Dalam pertemuan bilateral yang digelar di sela-sela KTT, Prabowo berdialog dengan sejumlah pemimpin negara mitra strategis, dari Jepang hingga Kanada, dari Australia hingga Vietnam. Setiap pembicaraan berlangsung intens namun bersahabat. Ia menekankan perlunya sinergi dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan, investasi di sektor energi hijau, dan penguatan ketahanan pangan. Pendekatannya lugas, tanpa basa-basi diplomasi yang berputar, tetapi tetap dibingkai dengan kesantunan khas Indonesia. Salah satu momen penting terjadi saat Prabowo berbicara mengenai pentingnya inklusivitas ekonomi. Ia menegaskan bahwa pertumbuhan tanpa pemerataan hanya akan menciptakan ketimpangan baru. Pertumbuhan sejati adalah ketika semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya, ujarnya dalam forum pleno. Kalimat itu menjadi kutipan yang meluas di media, mencerminkan kepekaan sosial yang menjadi ciri khas kepemimpinannya. Selain membahas ekonomi makro, Prabowo juga mengangkat isu keamanan kawasan dan kejahatan lintas batas. Ia mengingatkan bahwa stabilitas ekonomi tidak akan tercapai tanpa keamanan kolektif yang kuat. Penyelundupan, perdagangan manusia, dan narkotika bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi ancaman langsung terhadap kesejahteraan, tegasnya. Gagasan itu diterima dengan serius oleh banyak pemimpin yang melihat keterkaitan erat antara keamanan dan pembangunan ekonomi. Kehadiran Prabowo di Gyeongju juga memperlihatkan wajah diplomasi Indonesia yang modern, tegas, terbuka dan solutif. Delegasi Indonesia bergerak dengan disiplin, menyiapkan setiap pertemuan dengan strategi matang. Mereka tak hanya berbicara tentang peluang, tetapi juga menawarkan kontribusi konkret, mulai dari program energi terbarukan hingga pengembangan ekonomi digital. Diplomasi Indonesia kali ini bukan tentang meminta, tetapi tentang menawarkan kemitraan yang saling menguntungkan. Media internasional pun menyoroti gaya kepemimpinan Prabowo. Beberapa mengaitkannya dengan pragmatism with purpose, pragmatisme yang berorientasi hasil, namun tetap berpijak pada prinsip. Dalam setiap kesempatan, beliau mengutamakan substansi di atas simbol, hasil di atas retorika. Hal inilah yang membuat Indonesia mendapat perhatian khusus, bukan hanya karena posisi geografisnya yang strategis, tetapi karena kepemimpinan yang mampu memadukan ketegasan dengan kebijaksanaan. Sementara itu di tanah air, berita tentang kiprah Presiden Prabowo di APEC menjadi topik utama. Masyarakat menyaksikan dengan bangga bagaimana pemimpinnya berdiri sejajar dengan tokoh-tokoh besar dunia. Gibran pun terus memantau dari Jakarta, memastikan seluruh aparatur negara mendukung penuh misi diplomasi tersebut. Di setiap pernyataan resminya, ia menekankan bahwa keberhasilan Prabowo di luar negeri adalah keberhasilan seluruh rakyat Indonesia. Ketika malam turun di Gyeongju, kota itu diterangi lampu-lampu lumut yang memantul di atap kuil kuno dan gedung modern. Prabowo menatap horizon yang jauh, mungkin memikirkan makna dari setiap pertemuan hari itu. Di sana, ia tidak hanya berbicara untuk Indonesia hari ini, tetapi juga untuk Indonesia yang akan datang. Negara yang berdiri tegak, disegani bukan karena kekuatan militernya, melainkan karena kebijaksanaan dan konsistensinya di tengah dunia yang terus berubah. Jejak langkah itu kini tertanam di panggung dunia, membawa harum nama Indonesia dengan penuh wibawa. Hari kedua KTT APEC di Gyeongju berlangsung dalam suasana yang penuh semangat. Setelah sesi pleno yang membahas arah ekonomi global, Presiden Prabowo melanjutkan agenda padatnya dengan serangkaian pertemuan bilateral bersama sejumlah kepala pemerintahan dan pimpinan organisasi internasional. Di ruang-ruang diplomasi yang dihiasi bendera dari berbagai negara, suara tawa ringan, diskusi mendalam, dan jabat tangan bermakna menjadi simbol bahwa diplomasi sejati tak sekadar tentang kepentingan, tetapi juga tentang kepercayaan. Salah satu pertemuan yang mencuri perhatian adalah dialog antara Prabowo dan Perdana Menteri Jepang. Dalam pembicaraan itu, keduanya membahas penguatan kerjasama di sektor energi bersih dan ketahanan pangan. Jepang menilai Indonesia memiliki potensi besar sebagai pusat energi terbarukan di Asia Tenggara, sementara Prabowo menegaskan bahwa Indonesia terbuka bagi investasi
yang membawa manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya bagi pemodal besar. Kesepahaman itu menjadi titik awal terbentuknya komitmen baru yang akan dituangkan dalam Nota Kesepahaman Ekonomi Hijau. Tak berhenti di situ, Prabowo juga bertemu dengan Presiden Amerika Serikat di sela-sela sesi Forum APEC. Dalam suasana hangat namun tegas, keduanya berbicara tentang keamanan maritim dan kerjasama teknologi pertahanan. Presiden Prabowo menyampaikan dengan lugas bahwa stabilitas kawasan Asia Pasifik harus dijaga melalui kolaborasi, bukan konfrontasi. Ia menekankan pentingnya keseimbangan kekuatan agar perdamaian dan perdagangan dapat berjalan beriringan. Pernyataan itu mendapat tanggapan positif, memperlihatkan kemampuan diplomasi Indonesia yang mampu berdiri di antara kepentingan besar dengan posisi yang teguh, namun tidak konfrontatif. Dalam pertemuan dengan negara-negara ASEAN, Prabowo mengusulkan inisiatif Jalur Ekonomi Nusantara, sebuah konsep kerjasama regional yang menitik beratkan pada konektivitas pelabuhan, rantai pasok, dan digitalisasi perdagangan. Gagasannya disambut antusias, terutama oleh negara-negara berkembang yang selama ini menghadapi kendala dalam akses pasar global. Bagi Prabowo, inisiatif itu bukan sekadar rencana ekonomi, tetapi langkah strategis untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai epicentrum pertumbuhan dunia. Sementara itu, di sela-sela acara, sejumlah investor global mulai melirik potensi Indonesia dengan lebih serius. Mereka melihat stabilitas politik, kepastian hukum, dan arah kebijakan yang jelas sebagai alasan untuk memperluas investasi. Keberadaan Prabowo di Forum APEC menjadi jaminan tersendiri bahwa Indonesia kini berada di tangan pemimpin yang mampu memadukan idealisme dengan pragmatisme ekonomi. Ia tidak menjual mimpi, melainkan menawarkan rencana konkret yang disusun dengan visi jangka panjang. Di hadapan Forum Bisnis APEC, Prabowo menyampaikan pidato yang menggugah. Ia menekankan pentingnya tanggung jawab moral dalam setiap kebijakan ekonomi. Pertumbuhan tanpa kepedulian adalah kekosongan. Kita harus memastikan kemakmuran tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi dirasakan hingga pelosok desa, tuturnya dengan nada tenang namun berwibawa. Kalimat itu menggema, membuat banyak delegasi menatap dengan rasa hormat pada pemimpin dari negeri kepulauan itu. Tak hanya berbicara, Prabowo juga menunjukkan komitmennya melalui langkah konkret. Ia menandatangani beberapa nota kesepahaman yang mencakup kerjasama teknologi hijau, digitalisasi UMKM, dan pertukaran sumber daya manusia. Setiap dokumen yang ditandatangani membawa nilai strategis, memperkuat ekonomi domestik sekaligus memperluas jejaring internasional. Delegasi Indonesia bekerja cepat, memastikan bahwa setiap kesepakatan membawa manfaat nyata bagi rakyat. Hubungan bilateral Indonesia-Korea Selatan pun mencapai babak baru. Dalam jamuan makan malam kenegaraan, Presiden Lee Jae-myung memuji kepemimpinan Prabowo yang dinilainya visioner dan tangguh. Keduanya berbincang panjang tentang rencana kolaborasi dalam industri kendaraan listrik dan semikonduktor, dua sektor masa depan yang akan menentukan arah perekonomian dunia. Momen itu menjadi cerminan bahwa Indonesia tidak hanya hadir untuk berdiskusi, tetapi juga untuk membuka peluang kerjasama strategis yang saling menguntungkan. Di luar ruang pertemuan, media internasional menyoroti gaya kepemimpinan Prabowo yang unik, gabungan antara ketegasan militer dan kelembutan diplomasi. Ia tampil tanpa naskah panjang, berbicara dari hati dengan keyakinan penuh pada kapasitas bangsanya. Banyak analis menilai, Indonesia kini memasuki era baru dalam diplomasi global, era di mana kata-kata dan tindakan pemimpinnya sejalan dan setiap langkah diplomatik didasari oleh kepentingan nasional yang matang. Malam itu, di bawah langit Gyeongju yang bertabur cahaya, Prabowo duduk sejenak di ruang pribadinya, menatap jauh keluar jendela. Agenda hari itu mungkin sudah selesai, tetapi misi besar Indonesia baru saja mulai. Di pundaknya, tersimpan tanggung jawab untuk membawa hasil-hasil diplomasi itu pulang dan mengubahnya menjadi kesejahteraan nyata bagi rakyat. Dalam diamnya terselip keyakinan bahwa langkah hari ini akan dikenang sebagai fondasi bagi masa depan Indonesia yang lebih berdaulat dan berkemakmuran. Usai rangkaian padat pertemuan dan dialog strategis di Gyeongju, Presiden Prabowo menuntaskan misinya dalam konferensi tingkat tinggi APEC 2025 dengan hasil yang membanggakan. Senyum hangat terpancar di wajah seluruh anggota delegasi Indonesia saat upacara penutupan berlangsung.
bendera merah putih kembali berkibar di antara simbol-simbol negara lain, menjadi saksi bahwa Indonesia tidak sekedar hadir, tetapi telah berkontribusi dalam pembentukan arah baru kerjasama ekonomi kawasan. Dunia menatap, dan Indonesia berdiri tegak dengan penuh keyakinan. Di ruang konferensi yang mulai lengang, Prabowo menyempatkan diri berbincang dengan beberapa pemimpin dunia yang menghampirinya. Mereka menyalami dan memberi ucapan selamat atas gagasan serta pernyataan yang disampaikan Indonesia selama KTT. Prabowo menjawab dengan rendah hati, menekankan bahwa semua pencapaian itu bukan hanya hasil kerja satu orang, melainkan kerja bersama sebuah bangsa yang bertekad menjadi bagian dari solusi global. Ia memahami, diplomasi sejati adalah tentang membangun kepercayaan yang berkelanjutan, bukan kemenangan sesaat. Menjelang kepulangan, delegasi Indonesia menggelar rapat penutup di kediaman sementara Presiden. Di sana, laporan hasil pertemuan dibacakan satu persatu, kerjasama energi hijau, kolaborasi digitalisasi UMKM, hingga perluasan akses pasar pertanian. Setiap butir kesepakatan memiliki arti penting, karena di baliknya tersimpan potensi besar untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan daya saing bangsa. Prabowo mendengarkan dengan seksama, sesekali memberi catatan kecil, menandai hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dengan cepat begitu tiba di tanah air. Pagi berikutnya, Bandara Internasional Incheon kembali menjadi saksi keberangkatan rombongan Indonesia. Langit tampak cerah, seolah menyambut kepulangan dengan doa baik. Diiringi pasukan kehormatan dan jajaran diplomatik Korea Selatan, Presiden Prabowo menaiki tangga pesawat dengan langkah mantap. Ia sempat menoleh sejenak, menatap bendera Korea Selatan yang berkibar di kejauhan, tanda bahwa hubungan kedua negara kini telah memasuki fase baru yang lebih erat dan saling menguntungkan. Di dalam kabin, suasana terasa hangat dan tenang. Beberapa menteri tampak berdiskusi ringan, sementara para staf diplomatik memeriksa kembali dokumen-dokumen hasil pertemuan. Prabowo duduk di kursinya, memandang keluar jendela pesawat. Di balik sorot matanya, terpancar ketenangan seorang pemimpin yang tahu bahwa perjuangan di luar negeri telah membuahkan hasil. Ia tidak berbicara banyak, hanya sesekali tersenyum kecil, senyum yang menyeratkan rasa syukur dan kesadaran bahwa tugas berikutnya menanti di tanah air. Ketika pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, suasana haru dan bangga menyelimuti penyambutan resmi. Wapres Gibran Rakabuming Raka hadir langsung untuk menyambut kedatangan Presiden. Senyum mereka bertemu dalam kehangatan yang tulus, bukan hanya antara dua pemimpin, tetapi antara dua generasi yang tengah bersama-sama mengukir babak baru perjalanan bangsa. Gibran melangkah maju, memberi hormat, lalu menyampaikan laporan singkat tentang situasi nasional selama Presiden berada di luar negeri. Prabowo menepuk bahunya pelan, memberi pesan singkat namun bermakna. Kita lanjutkan kerja besar ini bersama. Media nasional segera memberitakan keberhasilan diplomasi Indonesia di APEC. Tajuk-tajuk utama menyoroti bagaimana kepemimpinan Prabowo mengembalikan kepercayaan dunia terhadap potensi Indonesia. Dari kerjasama investasi energi bersih hingga komitmen teknologi hijau, semua disebut sebagai tonggak penting yang membuka babak baru pembangunan nasional. Namun di tengah semua pujian itu, Prabowo tetap tampil sederhana. Dalam konferensi pers setibanya di tanah air, ia menegaskan KTT APEC bukan tentang kemenangan diplomasi pribadi, tetapi kemenangan visi Indonesia untuk berdiri sejajar dengan dunia. Beberapa hari kemudian, hasil konkret mulai terlihat. Investor dari Asia Timur menyatakan minat membuka pabrik komponen kendaraan listrik di Jawa Tengah, sementara kerjasama pertanian digital dengan Australia mulai dikembangkan di Sulawesi. Setiap langkah kecil itu adalah gemah dari upaya diplomasi yang dilakukan di Gyeongju, bukti bahwa kebijakan luar negeri yang dijalankan dengan kesungguhan mampu berbuah nyata bagi rakyat. Gibran dalam beberapa kesempatan mengungkapkan rasa bangganya atas kepemimpinan Presiden Prabowo. Ia menyebut bahwa keberhasilan di APEC menjadi penanda kuat bahwa Indonesia tidak hanya reaktif terhadap perubahan dunia, tetapi juga proaktif dalam menentukannya. Dalam pertemuan dengan para pejabat UDA, ia menekankan bahwa kerjasama internasional harus diterjemahkan menjadi kebijakan konkret di dalam negeri. Apa yang didapatkan di luar harus kita wujudkan untuk rakyat di dalam, ucapnya tegas. Malam itu, di Istana Negara, lampu-lampu menyala limbut. Prabowo berdiri di beranda, menatap halaman yang tenang. Angin Jakarta membawa aroma tanah yang akrab. Tanah, tempat semua perjuangan bermuara. Ia sadar, diplomasi hanyalah salah satu sisi dari perjuangan besar membangun bangsa. Kini, saatnya menindaklanjuti janji-janji kemakmuran yang dibawa dari negeri seberang. Dengan langkah mantap dan hati yang teduh, ia bersiap menulis babak baru dalam perjalanan panjang Indonesia menuju kejayaan yang berdaulat dan bermartabat. Untuk belajar kedokteran dan kedokteran gigi, kita sangat butuh dokter dan dokter gigi. Dan saya juga